Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lido Alfirano dengan NIM 1245011140807. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengenalan struktur data dan rekursif. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan apa itu struktur data yang pertama ya. Apa sih itu struktur data? Secara harfiah, struktur data itu adalah cara kita mengorganisasikan dan menyimpan data di dalam memori komputer. Bayangkan data bayangkan data sebagai orang sebagai Bayangkan data sebagai barang-barang yang ada di rumah Anda. Jika semua barang diletakkan sembarangan di lantai lah misalnya, tentu akan sulit mencarinya, bukan? Nah, misalkan juga mencari kunci mobil, itu adalah kunci di mana data tidak memiliki struktur. Sebaliknya, ketika Anda menata barang-barang di tempat yang spesifik, misalnya menaruh buku di rak buku, baju di lemari, dan kunci di gantungan khusus, maka Anda telah menciptakan namanya struktur. Sama halnya dengan di komputer, tanpa struktur, data hanya akan menjadi tumpukan byte yang tidak beraturan, membuatnya sulit diakses. Itulah mengapa kita butuh struktur data agar data tersusun dengan rapi. Lanjut slide kedua, yaitu pentingnya struktur data. Mengapa kita harus rapat-rapat belajar tentang struktur data? Nah, ada 3 alasan utama mengapa konsep ini sangat fundamental dalam dunia pemrograman. Yang pertama, efisiensi waktu dan memori. Struktur data adalah kunci untuk menciptakan program yang efisien. Yang pertama, efisiensi waktu. Bayangkan Anda memiliki 1 juta nama dalam sebuah daftar nih ya. Jika Anda menggunakan struktur data yang salah, mencari satu nama saja bisa memakan waktu yang sangat lama. Sebaliknya, dengan struktur data yang tepat, program Anda bisa menemukan nama itu dalam hitungan detik saja. Pilihan struktur data mempengaruhi seberapa cepat sebuah algoritma berjalan. Lanjut, efisiensi memori. Data yang terstruktur dengan baik juga menggunakan memori komputer secara lebih hemat. Ini sangat penting untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti smartphone atau perangkat lain. Dengan mengoptimalkan penggunaan memori, program Anda dapat berjalan lebih lancar tanpa membebani sistem. Oke, lanjut. Yang kedua, bisa digunakan di mana saja. Struktur data bukan hanya teori, tapi adalah fondasi dari hampir semua sistem yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa lihat algoritma. Algoritma selalu bekerja di atas struktur data. Misalnya, algoritma navigasi GPS menggunakan struktur data graph untuk menemukan rute terpendek. Database, yang kedua ya. Sistem database seperti MySQL atau MongoDB menggunakan struktur data canggih seperti B-tree untuk menyimpan dan mengambil data dengan cepat dan terstruktur. Yang ketiga adalah sistem operasi. Sistem operasi komputer Anda menggunakan struktur data untuk mengelola file, mengelola tugas, dan mengatur memori. Yang ketiga, dasar dari pemrograman tingkat lanjut. Memahami struktur data adalah persyarat untuk menjadi seorang programmer yang handal. Yang pertama, penyelesaian masalah. Struktur data membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang terstruktur. Ketika dihadapkan pada masalah yang kompleks, pengetahuan tentang struktur data akan membimbing Anda untuk memilih alat yang paling tepat. Yang kedua, wawancara kerja. Pertanyaan seputar struktur, data, dan algoritma adalah bagian inti dari hampir semua wawancara kerja di perusahaan teknologi terkemuka, karena ini menunjukkan pemahaman mendalam Anda tentang cara kerja perangkat lunak. Secara singkat, struktur data adalah jembatan antara teori dan praktik. Ini memungkinkan kita untuk membangun program yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga berjalan dengan cepat, efisien, dan andal. Kita akan masuk ke konsep yang lebih dalam, yaitu perbedaan antara ADT dan struktur data. Dua istilah ini sering terdengar kali mirip, tapi sebenarnya mereka memiliki peran yang sangat berbeda. Analoginya seperti ini, bayangkan Anda sedang merancang sebuah mobil nih. Nah, kalau ADT itu adalah data abstrak, adalah cetak biru atau blueprint dari mobil tersebut. Cetak biru ini mendefinisikan apa saja yang bisa dilakukan oleh mobil itu. Misalnya, ia harus bisa berjalan, mengerem, belok, dan punya klakson. Ia hanya mendeskripsikan fungsionalitasnya, tidak menjelaskan bagaimana mesinnya bekerja atau bagaimana remnya dibuat. Sedangkan struktur data adalah
Mobil yang sudah jadi dan bisa Anda lihat wujudnya secara nyata. Ia adalah implementasi fisik dari cetak biru itu. Struktur data menjelaskan bagaimana mesinnya dirancang, bagaimana sistemnya bekerja, dan bagaimana semuanya komponennya disusun. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, ADT adalah cetak biru konseptual, yaitu ia mendefinisikan apa saja yang ia lakukan oleh suatu tipe data. Misalnya, untuk tipe data daftar atau list, yang ia mendefinisikan operasi-operasi seperti menambah data, menghapus data, dan mengambil data. Lanjut, ia hanya menjelaskan perilaku dari tipe data tersebut. Contohnya, saat Anda menambahkan data ke daftar, ukurannya akan bertambah. Selesai. Ia tidak peduli bagaimana data itu disimpan di dalam memori. Poin pentingnya adalah ia tidak menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Dalam pemrograman, khususnya di Java, ADT dipresentasikan oleh sebuah interface. Contohnya, ada di interface list, mendefinisikan bahwa daftar harus memiliki metode add tutup kurung dan get dan remove tutup kurung dan seterusnya. Lanjut ke struktur data konkret ya. Kalau ini nih sebaliknya ya, struktur data adalah implementasi nyata. Berarti ini nyata ya. Kalau ADT itu adalah kayak blueprint, masih perancangan. Kalau ini sudah bukti nyatanya, memang udah outputnya lah istilahnya. Ia adalah kode yang benar-benar membangun struktur tersebut di dalam memori. Lalu ia mendefinisikan bagaimana data sebenarnya disimpan. Misalnya, apakah data disimpan secara berurutan dalam array atau tersebar dengan menggunakan pointer ke mode lain. Ia juga mendefinisikan bagaimana setiap operasi atau metode dijalankan. Misalnya, bagaimana proses menambah data ke array berbeda dengan proses menambah data ke link dan linked list. Lanjut, di Java, struktur data dipresentasikan oleh sebuah class. Contohnya, array list dan linked list adalah dua implementasi yang berbeda. Namun keduanya menerapkan cetak biru yang sama, yaitu interface list. Kesimpulan dan contoh nyatanya. Jadi intinya ADT itu adalah apa yang ingin kita lakukan dan struktur data adalah bagaimana kita melakukannya. Misalnya kita butuh sebuah daftar nih, ADT. Ini masih data abstrak ya, untuk menyimpan nama-nama siswa. Kita bisa menggunakan array list ya, yang efisien kita bisa menggunakan array list yang efisien saat kita perlukan akses data dengan cepat, tapi lambat jika kita sering menambah atau menghapus data di tengah-tengah. Lalu, atau kita bisa menggunakan linked list yang sangat efisien untuk menambah atau menghapus data, tapi lebih lambat saat kita mengambil data di posisi tertentu. Keduanya, baik array list maupun linked list, mereka bisa melakukan hal yang sama, yaitu menambah, menghapus, dan mengambil data. Tapi cara mereka melakukannya sangat berbeda. Pemilihan struktur data yang tepat akan mempengaruhi performa program Anda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Oh ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Rizky Novendri dengan NIM 1245011530. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya ya dari kawan saya tadi, yaitu pengenalan Java Collection Framework atau disingkat dengan JCF. Baiklah, kita masuk saja. Di sini tuh apa sih yang dimaksud dengan Java Collection Framework atau yang disingkat dengan JCF? JCF itu adalah sebuah framework sekaligus library bawaan di Java yang dipakai untuk mengelola kumpulan objek. Tujuannya supaya programmer tidak perlu membuat struktur datanya dari nol lagi, karena Java sudah menyediakan kelas dan interface yang siap digunakan. Nah, di dalam JCF ini ada dua komponen utama. Yang pertama itu interface. Nah,
interface ini bisa dianggap sebagai blueprint atau kontrak perilaku dari koleksi data. Contohnya, collection. Collection itu induk dari sebagian besar koleksi. Dan seperti di sini nih ya kawan-kawan. Selanjutnya itu ada list, yaitu kumpulan data yang terurut. Kumpulan data yang terurut dan bisa memiliki elemen duplikat. Elemen duplikat. Selanjutnya itu ada set. Di bagian interface ya, ada set. Set itu adalah kumpulan data yang unik. Jadi tidak boleh ada duplikat. Dia itu hanya satu. Nah, makanya disebut dengan data yang unik. Selanjutnya ada QWW. Nah, QWW ini itu adalah kumpulan data yang digunakan untuk proses antrian. Biasanya itu dengan prinsip FIFO. Nah, FIFO. Selanjutnya itu ada map. Map ini berbeda sedikit karena menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan juga nilai, key and value. Selanjutnya itu ada implementation, yaitu implementasi nyata dari interface tadi. Contoh, untuk bagian list itu ada array list dan linked list. Nah, untuk set itu ada hash set sama tree set. Yang untuk map itu ada hash map dan tree map. Nah, dengan DCF kita itu bisa lebih fokus pada logika program tanpa harus repot membuat struktur data itu dari awal lagi. Nah, next kita selanjutnya ke slide selanjutnya, itu jenis struktur data. Di sini ada linear, array. Linear itu terdapat array, linked list, TQW. No, yang bagian non linear itu ada tree sama graph. Nah, struktur data itu terbagi ada dua, yang saya sebutkan tadi, linear sama non linear. Pada struktur linear, elemen-elemennya tuh tersusun berurutan dalam bentuk satu garis. Contoh, ini contohnya array, linked list, sama tag WW. Nah, sedangkan untuk non-linear, elemen-elemennya itu tidak berurutan, tetapi bercabang. Misalnya, seperti tree. Tree ini kan pohon. Pohon itu dia bercabang, dan graph juga. Jadi perbedaan ini tuh penting karena menentukan bagaimana data itu bisa disimpan dan bagaimana algoritma bekerja untuk mengakses data tersebut. Next, itu ada apa itu rekursif. Nah, rekursif itu adalah metode pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Konsep itu sangat berguna ketika kita menghadapi masalah yang bisa dipecah menjadi ada submasalah yang lebih kecilnya. Misalnya dalam perhitungan matematika seperti faktorial, atau dalam pencarian jalur pada struktur data tree dan graph tadi. Nah, jadi itulah rekursif. Metode pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Next ke slide selanjutnya. Ciri-ciri
rekursif. Suatu fungsi bisa disebut rekursif kalau memenuhi 3 ciri utama ini nih. Yang pertama itu ada pemanggilan diri sendiri. Artinya, fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri di dalam prosesnya. Nah, terbayang nih kan gimana? Nah, jadi dia tuh memanggil dirinya sendiri dalam prosesnya nanti. Jadi bakal berulang-ulang terus tuh. Nah, selanjutnya itu ada best case atau kondisi berhenti. Ini tuh penting supaya fungsi tidak terus berulang tanpa akhir. Jadi ada untuk perhentiannya nanti. Nah, selanjutnya itu ada recursive step atau pemanggilan ulang dengan input lebih kecil. Nah, jadi itu recursive step ini yaitu tuh langkah pemanggilan. Langkah memanggil untuk memanggil ulang fungsi dengan input yang lebih kecil atau lebih sederhana hingga akhirnya mencapai best case. Nah, sehingga dia mendapatkan best case ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya. Next, ke slide selanjutnya itu bakalan dijelasin oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ravandi Nova Fitra dengan NIM 12450111114. Nah, pada penjelasan sebelumnya, kita sudah mengetahui apa ciri-ciri utama dari sebuah fungsi rekursif, yaitu harus ada pemanggilan diri sendiri, best case sebagai kondisi berhenti, dan recursive step. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana struktur umumnya dalam sebuah kode. Nah, secara umum, fungsi rekursif itu memiliki kondisi seperti ini. Jika if kondisi berhenti, maka dia berhenti sebagai kondisi penyelesaian lah. Nah, dan supaya tidak perlu memanggil dirinya sendiri. Dan kedua, fungsi ada step recursive step, di mana dia memanggil dirinya sendiri namun dengan nilai yang lebih kecil agar mendekati best condition tadi. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita langsung masuk ke contoh kasus pertama, yaitu recursive factorial. Nah, seperti yang dijelaskan di slide, faktorial dari sebuah bilangan bulat non-negatif yang dinotasikan dengan n dan tanda seru adalah hasil perkalian 1 dari 1 hingga n. Contohnya 5 faktorial. Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau sama juga dengan 5 kali 4 faktorial. Karena 4 faktorial juga 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ini sudah rekursif. Nah, jadi kita bisa menyederhanakan rumusnya. Jadi 5 kali 4 faktorial. Nah, ini kan juga termasuk recursive step ya, karena dia menggunakan fungsi dirinya sendiri dengan nilai yang lebih kecil agar mendekati best condition tadi. Nah, mari kita lihat di contoh kodenya. Nah, di sini ada best case-nya, dimana jika dia n-nya kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka mengembalikan nilai 1, karena 1 ini adalah pengali terkecil pada faktorial. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana faktorial itu adalah
perkalian 1 hingga n, maka paling kecilnya perkalian 1. Nah, jika n-nya misalnya di sini adalah 6, maka 6 kurang dari 1 masukkan, berarti 6 dikali faktorial n kurang 1, berarti faktorial 6 dikurang 1 faktorial 5, berarti seperti 6 dikali 5 faktorial. Nah, faktorialnya gimana? Lakukan lagi fungsi ini, lakukan pengecekan dan lakukan perulangan. Lebih cepat dibanding iterasi untuk case yang bisa menggunakan recursive. Nah, maka hasilnya adalah perkalian dari semua itu. Mari kita coba jalankan. Nah, 6 faktorial adalah 720. Nah, selanjutnya mari kita ke contoh kedua, yaitu Fibonacci faktorial. Fibonacci rekursif maksudnya. Deret Fibonacci adalah baris angka di mana setiap angka berikutnya adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Berbeda dengan faktorial tadi, yang kondisi base-nya adalah 1. Di Fibonacci, kondisi base-nya adalah 0 dan 1. Hapus. Nah, 0 dan 1 ini kondisi base pada Fibonacci. Maka suku ketiga merupakan penjumlahan dari suku 1 dan 2. Begitu juga dengan suku keempat, merupakan penjumlahan dari suku ke 2 dan 3. Begitupun seterusnya. Nah, ini merupakan pola rekursif, mana penjumlahan suku ke ini merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, mari kita masuk ke kode programnya. Di sini ada base condition di mana jika n kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka kembalikan n. Kenapa tidak kembalikan 1? Karena Fibonacci tadi ada dua base condition di mana untuk suku pertama adalah 0 dan suku kedua adalah 1. Maka jika dia 0, maka kembalikan 0, dan jika dia 1, maka kembalikan 1. Contohnya adalah suku ke 10. Kita jalankan. Nah, suku ke-10 adalah 55, merupakan penjumlahan dari 0 tambah 1. Nah, ini untuk suku ketiga, dan suku keempat juga menggunakan memanggil dirinya sendiri lagi. Kemudian suku ke-10, 55, merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Wahyudi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wafandi. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu kelebihan dari rekursif. Yang pertama yaitu kode lebih sederhana dan elegan. Nah, maksudnya di sini untuk masalah tertentu, rekursi dapat membuat kode terlihat lebih ringkas, bersih, dan mudah dibaca. Contohnya, seperti ketika kita menghitung faktorial. Dibandingkan dengan solusi iteratif, kode rekursif bisa lebih pendek karena tidak memerlukan variabel tambahan untuk menghitung perulangan. Kemudian mudah untuk struktur yang kompleks. Rekursif sangat aktif untuk menangani struktur data yang bersifat reaksif atau bercabang, seperti pada graph atau bisa disebut pohon, dan algoritma untuk menjajahi struktur ini secara alami menggunakan rekursi. Selain itu, teknik seperti backtracking juga sering mengandalkan rekursi untuk mencegah masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecilnya. Kemudian kita masuk pada kekurangan rekursif. Nah, ada kelebihan, ada juga kekurangan. Yang pertama, lebih lambat
dibanding iterasi. Setiap fungsi memanggil dirinya sendiri, ada overhead atau beban tambahan. Proses ini melibatkan penyimpanan informasi seperti parameter dan alamat pengembalian. Ini membuat eksekusi kode rekursif seringkali lambat daripada versi iterasi yang menggunakan perulangan. Kemudian konsumsi memori lebih besar. Seperti yang disebutkan di atas, setiap pemanggilan rekursif menumpuk di call stack. Jika jumlah panggilan tersebut lebih banyak, memori yang dibutuhkan akan terus bertambah. Ini menjadi masalah besar yang sangat serius, terutama untuk masalah yang membutuhkan rekursi dalam skala yang sangat besar. Kemudian bisa menyebabkan stack overflow jika tidak ada base case. Ini adalah kekurangan yang terbesar dan paling berbahaya dari rekursif. Jika fungsi rekursif tidak memiliki base case atau kondisi berhenti yang tepat, atau jika jumlah panggilannya melebihi batas tumpukan memori, program yang akan mengalami stack overflow. Ini seperti menumpukkan piring hingga tumpukannya terlalu tinggi dan akhirnya jatuh ke bawah. Oleh karena itu, memastikan adanya kondisi terhenti yang jelas dan terjangkau adalah hal yang sangat penting dalam menggunakan rekursif. Sebagai kesimpulan, gunakan rekursi saat masalahnya cocok, seperti pada struktur, dan pastikan Anda selalu memiliki base case yang jelas untuk mencegah masalah tadi. Untuk masalah yang sederhana dan membutuhkan efisiensi, pendekatan iteratif seringkali menjadi pilihan yang lebih baik. Kemudian kita masuk pada perbandingan rekursif dan iterasi. Yang pertama, kita masuk pada keunggulan. Pertama, keunggulan dari rekursif yaitu elegan dan ringkas. Untuk masalah tertentu, terutama yang memiliki struktur berulang di dalamnya, rekursi dapat mengekspresikan solusi dengan cara yang sangat bersih dan mudah dipahami konseptual. Ini membuat kode tidak hanya lebih pendek, tetapi juga terlihat lebih indah. Kalau keunggulan dari iterasi yakni lebih efisien. Efisiensi yang dimaksud yaitu ketika menggunakan perulangan for while. Umumnya memerlukan lebih sedikit memori dan berjalan lebih cepat. Ini karena iterasi tidak memiliki beban tambahan dari panggilan fungsi yang berulang, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk kinerja. Kemudian kita masuk pada metode yang digunakan baik rekursif dan iterasi. Rekursif menggunakan metode stack system. Setiap kali fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri, alamat pengembalian dan variabel lokal disimpan di call stack atau tumpukan panggilan. Ini memungkinkan program untuk mengingat di mana ia harus kembali setelah panggilan rekursi selesai. Kemudian iterasi menggunakan loop atau perulangan. Perulangan di sini ada for atau while. Secara sederhana, mengulang blok kode hingga kondisi tertentu terpenuhi. Semua proses berjalan dalam satu lingkup fungsi tanpa perlu menyimpan banyak informasi di stack sehingga lebih hemat sumber daya. Kemudian kasus yang cocok untuk rekursif yaitu pada pohon atau grafik. Pola yang berulang yang mengalami pada struktur ini seperti menjelajahi setiap cabang atau node dapat dengan mudah diimplementasikan menggunakan rekursif. Contohnya termasuk algoritma pencarian jalur terpendek atau menjelajahi struktur pada folder. Kemudian kasus yang cocok pada iterasi yakni pada perhitungan linear atau masalah yang tidak memiliki struktur bercabang, misalnya menghitung total nilai dalam sebuah deret, mencari elemen, atau melakukan tugas yang berulang yang sederhana. Pembahasan berikutnya yakni kesimpulan. Kesimpulannya, struktur data adalah cara untuk mengorganisasi data, menyimpan dan mengelola data pada komputer. Tujuannya adalah agar dapat diakses dan diubah secara efisien. Pilihan struktur data yang tepat
sangat penting karena mempengaruhi performa program baik dari segi kecepatan maupun penggunaan memori. Kemudian recursive yaitu fungsinya memanggil dirinya sendiri dengan base case. Di sini sebuah teknik pemrograman yang dimana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Poin yang sangat penting dari recursive seperti yang disebut pada slide-slide yang tadi adalah base case atau kondisi dasar. Ini adalah kondisi berhenti yang harus ada agar fungsi tidak memanggil dirinya sendiri tanpa henti. Tanpa base case, program yang akan digunakan akan mengalami stack overflow. Kemudian gunakan recursive untuk masalah yang kompleks dan gunakan iterasi untuk masalah sederhana. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan